Dan di situ gue bilang gitu, gue berjanji, gue mendingan mati dibanding gue stop untuk mencoba. Jadi kaya itu adalah hak semua manusia menurut gue, bukan cuma sekedar mimpi. Dan jadi kaya itu selalu datang ke mereka yang berani untuk ngambil resiko. Kaya itu tidak pernah datang ke orang yang pecundang. Dan itulah yang gue ambil jalannya di saat gue usia yang sangat muda. Ketika gue 14 tahun, ya, gue main game komputer namanya League of Legends. Gue masih ingat sampai sekarang, ya. Dan kadang-kadang di waktu luang gue sedikit, gue masih main sedikit, ya. Itu game yang gue udah main sekitar dari gue umur 14 tahun. Ya, waktu gue main game itu, gue coba jadi yang terbaik. Lalu gue jadi joki di game tersebut. Ya, uangnya gue kumpul sedikit demi sedikit. Waktu itu gue bahkan nggak mampu beli komputer. Jadi yang gue lakukan adalah gue main di warnet, gitu. Gue main di warnet, ya, cari paket yang paling murah. Ya, gue latihan di sana, gue dapat uang joki, gue pakai untuk bayar warnet, lalu gue beli laptop bekas, ya Acer. Yang gue main itu kalau gue main di rumah, karena itu laptop bekas, itu tangan gue sampai panas gitu. Karena gue untuk ngejoki kan lama gitu loh, bisa 5 jam, 6 jam gue main. Itu tangannya sampai panas, karena panas sekali laptopnya. Hasil dari situ ya gue tabung pelan-pelan. Ya waktu itu gue kumpulin beberapa juta pertama gue. Ya setelah gue punya laptop bekas itu, gue pakai ya gue bisa main di rumah, jadi gue gak usah bayar warnet, lebih murah. Gue kumpulin sampai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu gue pakai untuk gue modal, ya. Gue modal untuk gue berjualan. Gue jualan minyak rambut, gue jualan pomade, ya. Mereknya Suavecito waktu itu. Gue jualan sedotan, ya. Jadi macam-macam gue lakukan di usia yang sangat muda. Gue berani untuk mengambil resiko dari uang hasil jokinya gue pakai untuk jadi pomade. Sementara itu gue pelajarin gitu, seluk-beluknya pasar modal itu seperti apa. Di saat gue gak punya uang, ya, gue gak nyalain orang lain. Ya. Gue gak nyalain kenapa kondisi hidup gue seperti ini. Kenapa orang tua gue begini. Kenapa misalnya pemerintah begini. Gue gak pernah nyalahin faktor-faktor yang tidak bisa gue kontrol. Faktor-faktor yang di luar kendali. Yang gue bisa lakukan adalah apa? Apa yang bisa saya kontrol, yang saya bisa kerjakan.